Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Puji dan syukur sungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang segala-galanya itu milik Allah, mulai dari lautan, daratan, bumi, langit, bahkan jiwa kita itu sejatinya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa jiwa-jiwa anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil itu semua, hendaknya kita tidak terlalu larut dalam kesedihan yang terlalu lama. Ketika ada kejadian musibah itu, sudah kita sesegera mungkin untuk move on, sesegera mungkin untuk bergerak melanjutkan kehidupan seperti biasa. Karena yang memang kehidupan, kalau kita mau lihat tingkatan sabar itu, sabar ketika menerima musibah itu adalah tingkatan yang paling mudah. Karena ulama itu membagi tingkatan sabar ada 3. Pertama, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Kedua, menjauhi larangan. Dan ketiga, itu adalah sabar ketika ketimpa musibah. Nah, maka ketika ada yang Allah itu ingin mengambil kepemilikannya, hendaknya kita jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Begitu pula ketika Allah memberikan kenikmatan berupa dunia, maka jangan kita terlalu mencintainya sehingga ketika itu hilang membuat kita jadi terlalu bersedih. Kalau kata ulama itu, taruhlah dunia di genggamanmu, jangan sampai kita taruh di hati. Ya sudah, hilang saja. Tentu dengan kita menjaganya, ya, bukan terus kita biarkan hilang begitu saja. Karena tetap harus, dunia itu harus tetap kita jaga. Perintahnya seperti itu. Di antaranya maksud syariat adalah ada hifdzul mal, menjaga harta. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga umatnya yang istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya, istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah, dan istiqomah menjauhi segala larangan-larangannya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan hadis arba'in, saya pada sore hari kali ini akan membahas hadis yang ke-5. Kemarin hadis 1, 3, 5. Karena yang ke-4 ini agak panjang, jadi kita loncat langsung ke 5. Al-hadisul khamis, hadis yang ke-5, ibtalul munkar, batalnya segala sesuatu yang mungkar, wal bid'i, dan bahasa kasarnya itu bid'ah. Sebenarnya bukan bahasa kasar ini, karena dibawakan itu sudah terlalu apa istilahnya, dibawa itu dengan narasi-narasi kasar. Akhirnya ketika kita mau bid'ah itu jadi kasar gitu. Beberapa orang kadang bid'ah itu dolar, tempatnya di neraka. Seperti itu nampaknya, ya memang hadisnya seperti itu memang. Tapi kan kita budaya di Indonesia itu orangnya lembut-lembut, apalagi orang Jawa gitu. Lembut-lembut kayak gitu gak suka. Ya pokoknya kalau bid'ah, kalau ada yang ada itu cari dalilnya. Kalau nggak ketemu dalilnya tinggalkan, kalau ketemu teruskan. Itu bid'ah itu. An Ummil Mukminin, dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah, dari ibunya orang-orang mukmin, ibunya Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha. Qala, berkatalah ya Aisyah, qala, berkatalah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa, barang siapa yang ahdasa mengada-ngadakan sesuatu fi amrina hada, pada urusan kami ini, yang disebut nanti dijelaskan yaitu agama, ma laisa minhu, apa-apa yang tidak ada dari agama tersebut, fahuwa raddu, maka adapun perbuatan tersebut, amalan tersebut tertolak.
Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslimun dan Muslim. Wa fi riwayatin Muslimin, dan pada riwayat miliknya Imam Muslim, lafadznya man amila, barang siapa yang melakukan sesuatu melakukan amalan laisa alaihi, tidak ada atasnya amruna, agama kami atau urusan kami, fahuwa radun, maka ada pun dia amalan tersebut radun, tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rawi hadisnya yaitu Bunda Aisyah, ibu kita semua, karena setiap istri Nabi itu adalah ibu kita. Maka dari itu setiap yang sudah dinikahi Nabi haram untuk dinikahi oleh orang lain, tidak boleh. Rawi hadis As-Sayyidah Aisyah, rawi hadisnya yaitu Sayyidah Aisyah, nasab bukan nasabnya. Dia As-Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakr As-Siddiq wa huwa afdalu zawjatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da sayyidati Khadijah radhiyallahu anha. Namanya adalah Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq, ya, As-Siddiq berarti temannya saudara, anaknya teman, bukan gitu, anaknya sahabat. Tentu ini kalau kita mau bawa konteks sekarang di Indonesia itu agak gimana gitu ya, temannya sahabat terus kita nikahin gitu. Maksudnya kita punya teman kita punya anak. Tentu kan jarak umurnya itu terlalu tinggi untuk dinikahin kan gitu. Agak kalau dibawa ke zaman sekarang di Indonesia memang tidak lazim. Tapi apakah boleh? Ya boleh-boleh saja gitu. Tapi memang tidak lazim kan gitu. Tapi boleh-boleh saja. Menikah itu kok syaratnya kan, kalau kata orang Jawa kalih kan, kalih sinten lah. Kalau kalihnya itu kalih putrine rencana yang boten nopo-nopo, nek wonten niku. Sanes iki boten nopo-nopo kan wonten. Adanya anaknya teman ya adanya teman. Kalau ada yang lain sama yang lainnya sudah. Juga usah terlalu dipermasalahkan pokoknya. Nek ono ya termasuk saya sebenarnya kan belum nikah. Kalau ada yang nikah, kalau enggak sabar sama poso. Kunyahnya Ummu Abdillah wa hiya az-zawjatu al-wahidah allati tazawwajaha Bakran. Oh ya, sebelumnya Zaujatul Rasul, di antara istri Nabi yang paling afdol, paling utama, paling utama, paling mulia lah gitu. Kalau paling mulia enggak afdol itu amalan yang paling bagus. Nah, paling bagus lah, istri yang paling bagus pokoknya kan dari segi segala-galanya. Karena akhlaknya juga, kemudian kecerdasannya, wajahnya mungkin ya. Karena saya belum mendapatkan ada riwayat mengenai wajah-wajah itu, tapi yang jelas akhlaknya itu luar biasa, kemudian kecerdasannya pula. Karena di antara sahabat atau di antara orang terdekat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi itu ya salah satunya Aisyah ini, ibu Bunda Aisyah ini. Karena setiap hari bersama Rasulullah, setiap hari melihat Rasulullah, akhirnya banyak hadis-hadis yang dari Aisyah. Muhammadiyah itu ketika menetapkan satu hadis, kan Muhammadiyah menetapkan tarjih, memilih yang paling kuat. Ketika ada hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan atau yang berkaitan dengan rumah tangga, maka hadis-hadis yang dari istri-istri Rasulullah ini yang lebih dikuatkan. Contohnya ketika Rasulullah mandi dan lain sebagainya, itu yang dikuatkan adalah hadis-hadis dari Aisyah. Kenapa? Karena yang melihat itu, yang melihat kejadiannya, melihat Rasulullah mandi, kemudian melihat Rasulullah di rumah itu seperti apa, kan istrinya sendiri. Maka dari itu, di antara yang paling banyak itu adalah Aisyah, dan yang dianggap paling kuat ketika urusan rumah tangga itu adalah Aisyah. Kenapa tidak Khadijah? Karena waktu itu Khadijah hanya bersama Rasulullah dalam kenabiannya hanya sebentar. Tentu afdalu zaujatir Rasul yang paling utama, tapi setelah Khadijah. Karena Khadijah itu posisinya tidak tergantikan oleh Rasulullah. Di mata Rasulullah itu Khadijah tidak tergantikan. Bahkan suatu hari itu sampai Bunda Aisyah itu pernah cemburu karena Rasulullah senantiasa menyebut Khadijah terus. Dan juga katanya gini juga kan, cinta pertama itu ada tempat tersendiri dalam hati kan gitu. Nah, saya nggak tahu juga sih.
Katanya cinta-cintanya anak muda itu sudah habis di orang pertama, katanya gitu. Tapi saya juga nggak tahu. Nah, ya begitulah itu. Pokoknya Khadijah itu tidak tergantikan posisinya sama Rasulullah SAW. Kunyahnya, julukannya atau nisbat anaknya itu ibunya Abdullah, dan dia adalah az-zaujah al-wahidah allati tazawwajaha Bakr. Satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan perawan, ya. Bakron itu perawan. Karena dari 9 istri Rasulullah yang dibersamai, totalnya sisanya 13 ya, kemudian meninggal dan lain sebagainya. Yang bakron, yang perawan, yang gadis itu cuma Aisyah. Nah, kalau ada orang bilang nikah banyak itu sunnah Rasul, yang nikahlah janda-janda itu yang kasihan-kasihan itu maksudnya. Karena janda-jandanya yang dinikahi Rasulullah itu ada riwayat memang. Ada riwayat memang janda-janda yang masih muda katanya gitu. Karena zaman dulu kan peperangan, ditinggal mati perang kan gitu. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Tentu ini masalah khilaf yang tidak perlu terlalu diperdebatkan lagi itu, karena di nasnya Al-Quran juga ada. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan fa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tawalakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kalau kamu merasa ketika masih anak yatim itu kok nggak bisa, ya wis nikahi saja dari perempuan-perempuan itu 2, 3 atau 4. Milih 2, 3 atau 4. Tetapi ayat selanjutnya ini kadang orang-orang itu hanya menggaris bawah itu di sini saja. Padahal selanjutnya itu wa in khiftum alla tuksitu fil yatama wa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut gak bisa adil fawahidatan wis siji wae, siji wae. Adil itu banyak. Dalam ayat lain dalam surat yang sama An-Nisa sebut walan tastati'u an ta'dilu. Kalian itu tidak akan pernah bisa berbuat adil bainan nisa, di antara istri-istri kalian. Nah, itu loh maksudnya ya. Jadi udah satu aja dulu gitu. Kalau iman mendesak begitu, nah barulah tentu dengan usaha-usaha dan kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki ya. Kalau belum ada kemampuannya, tutor dulu. Kalau belum ada tutornya, sudah usah siji baru usah lagi. Khatabaha bi Makkah wa dakhala biha fi syahri Syawal min as-sanati al-ula wa qila ats-tsaniyah lil hijrah. Wa umruha 9 sinin wa qila aktsar min dzalik. Dilamar oleh Rasulullah, Aisyah itu dilamar oleh Rasulullah di Mekah dan mulai mulai bercampur, saumah namanya. Mulai satu rumah itu di bulan Syawal tahun pertama atau kedua dari Hijriah. Dan umurnya Aisyah pada waktu itu 9 tahun, atau ada yang bilang lebih dari 9 tahun. Wa hiya ahabbu zawjatihi wa aqrabuhunna ilaihi. Dan Aisyah ini, Bunda Aisyah merupakan istri yang paling dekat dengan Rasulullah. Ya, kalau kita mau lihat cerita-ceritanya kan banyak. Ada Aisyah dicoret pakai tepung, Aisyah diajak lari-lari, ya kayak gitu-gitulah keromantisan Rasulullah dengan Aisyah. Wa mata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa umruha 18 wa 'ashat ba'daha 40 sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal di umurnya yang ke-63 tahun itu, waktu itu Aisyah masih 18 tahun. Jadi 9 tahun bersama Rasulullah. Kemudian masih melanjutkan hidupnya, artinya setelah Rasulullah wafat itu Aisyah masih hidup selama 40 tahun. Jadi kalau dikira-kira ya umurnya 58 tahun lagi beliau kemudian wafat. Sifatnya Aisyah a'lamu zawjatir Rasul, di antara istri Nabi yang paling pintar
pintar, paling pintar, paling cerdas. Nah ini tadi, makanya dia dipilih Rasul atau sifat dia itu menjadi afdol, yang paling mulia, yang paling utama itu karena ini a'lam, paling cerdas memang. Dan a'lam apa ya? Alimah itu tidak hanya sekedar mengetahui, tapi paham, kemudian berilmu, kan gitu. Ahli lah dalam segala. Wa hiya allati tuwfiya fi hujratiha wa kanat tamarradahu wa kanat tasruhu bainan nas wa tazawwajul banat wa tas'udul al-fuqara wal aitam. Jadi meninggalnya Aisyah ini meninggal di kamarnya sendiri ya waktu itu, dan waktu itu mengalami sakit, termasuk yang ketika ada orang sakit juga itu yang menghias, mengobati dia Aisyah ini disebutkan di sini ya. Dan senang dengan anak-anak ya, sewajarnya ibu-ibu ya, sewajarnya mbak-mbak gitu. Ya kalau waktu itu kan masih 18 tahun kan, ya sewajarnya mbak-mbak lah gitu, senang anak-anak. Kadang ini masih main sama anak-anak gitu. Dan diantara yang paling senang itu kalau ketemu sama anak-anak yatim dan orang-orang fakir. Nah ini yang harus kita harus kita teladani pula. Bunda Aisyah itu sangat suka dengan orang-orang fakir, orang-orang fakir dan anak-anak yatim. Ya salah satu tanda kesempurnaan Islam, kesempurnaan orang Islam, keimanannya, keislamannya kan ini. Kalau kita mau melihat dalam Quran surat Al-Ma'un itu kan ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah kamu melihat siapakah orang-orang yang termasuk dalam mendustakan agama? Yang pertama apa? Alladzi yukadzibu bid-din. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka orang-orang itu adalah orang-orang yang suka menghardik, suka mencela, suka menyiksa dan lain sebagainya. Pokoknya sing elek-elek terhadap orang-orang, anak-anak fakir, anak-anak yatim. Itu orang yatim. Tentu ini menunjukkan ketika kita suka dengan orang-orang yatim, menolong orang-orang yatim, nah itu adalah tanda bahwasanya keimanan kita, keislaman kita itu kadarnya ya segitulah. Nah, tinggal kita ukur aja. Wafat tuwfiya bil Madinah wa dufina bil Baqi'. Meninggal di Madinah dan dimakamkan di makam Baqi' pada tahun 57 atau 58 Hijriah. Kemudian disolati, bukan disolatkan ya. Jadi agak beda. Penyolatan jenazah itu menyolati jenazah, bukan menyolatkan jenazah. Kalau menyolatkan jenazah itu, jadi jenazahnya dipegang terus disolatkan. Ini sebenarnya bahasa Indonesia saja sih. Disolati dan disolatkan itu beda. Gimana bedanya? Nah coba diketahui sendiri. Disolati sama disolatkan. Kalau dilempari itu dilempari batu atau dilemparkan batu kira-kira? Kan dilempari batu, nggak ada dilemparkan batu. Batu itu sebagai alat untuk melempar, kan? Makanya yang dilemparkan batunya, tapi dilempari batu. Makna mufrodat, makna dalam mufrodat ini ahdasa itu artinya membuat sesuatu, membuat kebaruan gitu. Berinovasi. Nah, berinovasi. Amruna yang dimaksud dengan amruna tadi dalam hadisnya man ahdasa fi amrina, yang dimaksud amrina di sini adalah dinina, yaitu agama kita, apa? Islam. Ma laisa minhu ma yunatiluhu wa yukhalifuhu. Segala ma laisa minhu yang dimaksud dengan laisa tidak ada di dalam agama tersebut adalah segala sesuatu yang menyelisihinya. Ingat, menyelisihinya. Kalau tidak ada di dalam Islam tetapi tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka boleh dipakai. Ukurannya itu
Ibadah disebut ibadah diterima syaratnya ada dua, ikhlas lillah, yang kedua ittiba rasul. Ittiba rasul itu apa? Ikut Al-Quran dan Sunnah. Nah, ada pun penafsirannya itu masing-masing. Kalau sudah ada dalilnya, tidak perlu diperdebatkan lagi, apalagi kita ya yang ecek-ecek ini ilmunya sudah. Biarkan yang berdebat, berdialektika itu yang di atas saja. Kalau kita mau belajar silahkan, itu lebih baik. Tetapi biar amannya ikut-ikut aja. Tapi tentu dengan dasar ilmu kuat. Ketika kita mau melakukan sesuatu, tentu khususnya dalam hal ibadah ya ini. Hadis ini khususkan dalam hal ibadah. Ibadah itu kalau kita mau lihat kaidahnya al-aslu fil ibadah haram. Ibadah itu pada dasarnya haram Bapak Ibu sekalian. Ibadah itu haram ya, haram. Hatta yadullah dalilu ala tahlil, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah itu dibolehkan atau diperintahkan. Nah, ini yang kemudian menjadi dalil orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan itu. Kalau kita dalam urusan ibadah, gak usah mengada-ada. Islam itu sudah sempurna, gak usah berinovasi. Sholat subuh 2 rakaat jangan nambah jadi 3 rakaat. Wes cukup. Sholat duha itu 2, bukan 2. Sholat duha itu genep, jangan diganjilkan jadi witir. Karena satu-satunya sholat sunnah yang ganjil itu adalah witir. Nah, si kuai, jangan menambah. Puasa Ramadan sunnah mutih gak ono, nggak ada puasa mutih itu nggak ada. Itu ya. Terus puasa-puasa yang lainnya dengan tujuan mendapatkan apa dan apa itu nggak ada. Termasuk ya mohon maaf sekali, dikir-dikir dengan jumlah tertentu itu pun maksudnya sampai ribuan gitu ya. Karena ada orang-orang yang bilang kan, saya itu bertemu Rasul kemudian mengajarkan ini. Ini perlu dilihat lagi gitu. Jadi karena masalahnya nanti sia-sia yang kita lakukan. Fahuwa tertolak Bapak Ibu sekalian. Tetapi berbeda dengan urusan muamalah. Urusan muamalah itu apa? Jual beli, kemudian pakai motor, pakai mobil, pakaian. Nah itu sebagai dan lain sebagainya. Berinovasilah sebebas mungkin, terserah kalau itu. Nah ini ya. Maka kalau ada orang pakai HP, itu jangan bilang ini produknya orang kafir. Jangan. Itu nggak apa-apa dipakai. Ahmad Dahlan dulu pun gitu juga Bapak Ibu sekalian. Ketika belajarnya pakai meja kursi, ada guru ya ngomongnya, guru, jangan ngomong kiai nanti terlalu. Ada guru dari Magelang datang. Ya, kiai ini kok nganggo apa? Fasilitas orang kafir? Apakah kamu mau mengikuti mereka? Hanya orang-orang bodoh yang mengikuti orang-orang kafir. Tapi berangkatnya ke kereta, kan agak aneh kan? Nah jadi memang kalau urusan muamalah itu kita mengikuti orang-orang kafir nggak apa-apa. Karena apa? Ya kita mau nggak mau sekarang kiblatnya teknologi pun barat gitu loh, bukan Arab, bukan barat, bukan Islam. Kalau kita mau kembali ke Islam ya zamannya Abbasiyah itu, di mana Islam sejaya-jayanya ya waktu itu. Nggak apa-apa kita ikut. Tapi sekarang kan enggak. Yang mengadopsi budaya-budaya itu, mengadopsi keilmuan itu bukan orang Islam, tapi orang-orang Barat. Yang sekarang maju orang-orang Barat. Nah untuk menyamai, untuk membandingi, untuk mengimbangi itu ya nggak apa-apa kita ikut mereka dalam hal muamalah. Tetapi juga tentu dengan batas-batas syariat. Kalau kita contohnya dalam berpakaian lah itu. Nah pakaian ukurannya umat Islam itu gampang. Apa? Menutup aurat, wes gampang menutup aurat. Kalau nggak menutup aurat maka itu tidak boleh. Mau model kayak apapun model pakaiannya, entah dia yang mau panjang, pendek, mau nutupi atau nggak nutup, asal auratnya ketutup, aman. Kalau laki-laki berarti auratnya dari pusar sampai
dengkul lutut. Kalau perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah itu, selama pakaian itu nutup itu semua aman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang desainer ini gunakan itu. Kemudian dalam infrastruktur, nah ini malah nggak ada batasan. Infrastruktur juga ada batasan. Bikinlah menarik mungkin, termasuk masjid itu terserah mau bikin apa, asalkan rame. Nanti kalau dibikin bagus-bagus sepi ya buat apa kan gitu. Dan lain sebagainya, inovasi-inovasi yang lain. Nah ini juga kemudian menjadi dalil pula, mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, falahu ajru mislu fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan sebagaimana orang-orang yang akan melakukannya. Infrastruktur yang kita buat kemudian diikuti orang lain, atau kita bikin model baju gitu ya, biar gampang. Bikin model baju, kemudian dari model baju ini menginspirasi orang-orang lain. Ketika baju itu menutup aurat, maka pahala itu kita dapat pula dari itu dan lain sebagainya. Pokoknya kalau masalah muamalah, amalan-amalan dunia itu nggak usah terlalu diperdebatkan. Apalagi makanan, ya kemarin sudah disampaikan, makanan yang haram itu cuma sedikit sebenarnya. Sisanya itu halal. Harusnya sertifikasi itu sertifikasi haram, bukan sertifikasi halal. Karena pada dasarnya itu makanan halal kecuali yang diharamkan. Qul ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin. Dalam Quran itu katakan wahai Muhammad bahwasanya aku tidak menemukan makanan-makanan yang diharamkan kepadamu. Nah, katanya gitu. Illa ayakuna maitatan, kecuali makanan tadi sudah menjadi maitah, bangkai, wadaman, kemudian darah, walah masfuhan, kemudian daging-daging tiren lah gitu gampangannya, aulah mahizir atau daging babi. Ya udah sebenarnya gitu aja. Jadi kalau kita makan di Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri memang agak bahaya karena babi itu los di luar negeri. Di Indonesia kan, kalau di Indonesia ya sudah carilah restoran-restoran itu, insya Allah halal semua itu. Oke. Laqad arsalallahu ta'ala rasulahu bid-dini wa amarahu bitablighi kulli ma fihi. Wa nashhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ada wajibahu ala akmali wajhihi wa tamma suratan fa'ala muslim ayyaj'al al-Qur'an al-karim wa sunnah huma tariqun ila rabbih la yukhallifuhuma. Rasulullah SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa risalah keislaman. Yang risalah keislaman ini telah disempurnakan. Kalau kita mau lihat ayatnya, al-yauma akmaltu, hari ini, al-yauma, pada hari ini, akmaltu, aku telah menyempurnakan dinakum, agama kalian. Sempurna agama Islam ini, ya sudah sempurna, jadi gak usah ditambah-tambahin lagi. Kalau dalam urusan ibadah, kalau muamalah tentu masih terus berkembang. Zaman itu berkembang, jangan kita ketinggalan zaman. Jangan menyelisih itu. Kalau sudah ada Quran Sunnah ikut. Kalau menyelisih Quran Sunnah tinggalkan. Atau minimal kalau tidak ditemui tinggalkan. Kalau kita mau diajak melakukan suatu amalan, suatu ibadah, lihat dulu. Kira-kira, kan sekarang HP itu gampang ya, searching aja dalil apa itu, nggak apa-apa gitu. Karena itu bagian dari usaha kita untuk mengetahui dalil supaya kita tidak taklid buta. Yaitu, jadi ketika diajak sesuatu ibadah itu bilang kira-kira ibadah ini ada nggak ya tuntunannya gitu. Tapi kalau muamalah diajak ngopi, diajak makan, los, itu semuanya boleh. Diajak usaha aman, asalkan usahanya halal kan gitu. Aman. Yang jelas tidak menyelisihi Al-Quran Sunnah. Kalau diajak jualan babi, jualan khamr ya jangan. Diajak jadi investor untuk pabrik khamr atau toko khamr ya jangan. Yang halal-halal aja. Karena fafil mukhalafati itu adalah al-mubin. Karena dalam penyimpangan tadi itu ada kesesatan yang nyata, istilah sesat yang harusnya haram kok malah dihalalkan. Lidzalika hadarul hadis min ayyatil muslim
Bi umuri min indihi hawahu laisa laha aslun fid din fa hiya maqdudatun wa batilatun bal hiya min al-mafsadat allati yajibu alaina an nabta'ida anha. Dan tadi yang dolalah itu semuanya menyesatkan, dan hadis ini adalah menjadi peringatan bagi kita untuk menjauhi itu semua. Ukurannya Al-Quran, hadis. Ya kalau pemahaman ikut ulama gitu. Kalau sekarang ikut MUI, Muhammadiyah, karena itu semuanya pasti ketika memberikan suatu amanat, memberikan keputusan-keputusan dengan dalil-dalil tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Intinya dengan berislam ini kita lihat lagi kira-kira ada dalilnya atau enggak. Dan dalil itu kita ikut ulama aja. Kalau memang di sini ada MUI, ikut MUI, orang Muhammadiyah gitu, sudah keputusan itu. Kalau memang kapasitas kita belum nyampe untuk mencari dalil-dalil tersebut, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita pada hari ini, puasa kita, baca Al-Quran kita, sholat sunnah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa, semoga para muslimin, para donatur yang telah memberikan takjil pada hari ini juga diberikan balasan yang berlipat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal-amal kebaikan kami, terimalah amal-amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang soleh dimanapun dia berada. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa orang muslim baik yang hidup maupun yang mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pahala yang berlipat bagi donatur yang telah memberikan takjilnya, khususnya Ibu Dian Rosyid. Ya Allah, ya Tuhan kami, demi kemuliaan bulan suci Ramadan ini, kami memohon dan menggantungkan harapan hanya kepadamu ya Allah. Untuk itu ya Allah, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, intinya ketika kita mau diajak sesuatu oleh orang, diajak melakukan amalan-amalan, dikasih amalan-amalan, kita lihat lagi kira-kira benar atau enggak amalannya. Aksesnya dari mana? Internet sudah sangat mudah dijangkau. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.